Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Pangki Suito, kelas Hukum C, angkatan 2018, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari hukum ketenagakerjaan sebagai tugas final dari dosen saya selaku pengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan, Bapak Pak Asril Fualilin. Oke, untuk mendapatkan waktu yang ada, pertama saya ingin menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Artinya apa? Bahwa di sini bahwa pekerja dengan pengusaha atau majikan diatur dalam undang-undang hukum ketenagakerjaan itu sendiri. Selanjutnya mengenai perkembangan hukum ketenagakerjaan. Pertama, yang kita kenal lebih dahulu yakni hukum perburuan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dan berkembangnya masyarakat ataupun pola pikir atau perilaku sehingga hukum perburuan ini semakin tidak populer. Maka lahirlah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang menjadi undang-undang payung hukum. Selanjutnya mengenai hakikat dan sifat hukum ketenagakerjaan. Hakikat atau sifat hukum ketenagakerjaan adalah sebagai payung hukum untuk perlindungan kerja dalam menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Selanjutnya pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja diatur dalam atau dasar hukum tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Artinya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, hakikat hubungan kerja. Hakikat hubungan kerja terjadi setelah adanya kesepakatan kesanggupan pekerja dan kesanggupan perusahaan untuk mempekerjakan dengan memberi upah. Dan sifat hubungan kerja adalah ketika perjanjian kerja itu atau sesudah adanya perikatan. Asas-asas hubungan kerja. Asas hubungan kerja ada beberapa asas. Yang pertama adalah asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas peri kehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri.
Selanjutnya perjanjian kerja dan hubungan industrial. Adanya perjanjian kerja akibat dari pelaksanaan atau kesepakatan perjanjian kerja yang mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan selama suatu waktu dengan menerima upah dari perusahaan. Adapun syarat-syarat perjanjian kerja, pertama adalah data perusahaan, dan selanjutnya data pekerja, terus jumlah atau besarnya upah yang diberikan kepada hak pekerja. Selanjutnya hak dan kewajiban, baik itu hak atau kewajiban pekerja maupun perusahaan atau majikan. Selanjutnya masa berlakunya perjanjian, dan terakhir adalah tanda tangan antara pekerja dengan perusahaan. Peraturan perusahaan atau hukum ketenagakerjaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam pasal 1 angka 6. Selanjutnya perjanjian kerja bersama. Adanya perjanjian kerja bersama akibat dari hasil perundingan antara pekerja ataupun pengusaha yang memuat di dalamnya terdapat syarat-syarat kerja, hak dengan kewajiban kedua belah pihak, dan tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan itu sendiri. Selanjutnya mengenai perlindungan tenaga kerja. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu dalam unsur-unsurnya tindakan dan kondisi tidak aman, alat-alat dan pelindung diri, dan seperti simbol. Dan selanjutnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Adapun jaminan sosial ketenagakerjaan, yang pertama jaminan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian, hari tua maupun pelayanan kesehatan. Terdapat dalam dasar hukum yang menaungi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, CO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang jaminan sosial tenaga kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, CO PP Nomor 28 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya perselisihan hubungan industri dan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kebijakan atau penyelesaian perselisihan hubungan kerja terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tujuan penyelesaian hubungan industri diupayakan dengan jalan damai melalui musyawarah dan sangat dihindarkan PHK. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tercantum pemerintah sebagai fasilitator dalam perselisihan hubungan industri,
Dan kedua, keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase. Dan selanjutnya mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industri, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan tujuan meminimalisir konflik atau PHK. Selanjutnya, tata cara pemutusan kerja apabila PHK atau pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan. Pertama, pengusaha harus merundingkan maksud dan tujuan untuk adanya pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, perusahaan mengadakan atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja yang akan di PHK. Selanjutnya, pengawasan tenaga kerja. Peranan pengawasan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Terdapat dalam pasal 1, yakni unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang ruang lingkupnya dan tugas tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat adalah unit kerja pengawasan, baik itu pada kementerian, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, pegawai negeri sipil atau menteri yang bertanggung jawab di bidang tersebut. Selanjutnya, yang terakhir mengenai pengawasan ketenagakerjaan terpadu. Pengawasan atau ketenagakerjaan terpadu dijelaskan dalam kesatuan gerak dari aparat, artinya ada kesatuan aparat dari untuk mengawasi ketenagakerjaan tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan yang jelas, rencana kerja yang pasti dan didukung oleh petugas. Pengawasan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Demikianlah review materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.